Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Maria Ulfa Nasution dengan nomor induk mahasiswa 0500777719, Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Bengkulu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan, mengerjakan, dan memberikan tutorial pada tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak yang dibimbing oleh Bapak Heri Oktaviandi, STMN. Baiklah, langsung saja kita kerjakan tugas 1. Nah, pada tugas 1, nomor 1, ini kita akan membuat program perulangan nilai 1 sampai 100. Nah, pada operasi, perulangan memiliki kondisi tertentu, yang dimana seperti kondisi perulangan 10 pertama. Nah, perulangan 10 pertama ini adalah menampilkan nilai ganjil seperti 1, 3, 5, 7, 9. Nah, pada perulangan 10 kedua ini adalah menampilkan nilai genap 12, 14, 16, 18, dan 20. Begitu pula perulangan seterusnya. Pada akhir dari setiap 10 perulangan menampilkan jumlah dari hasil seluruh perulangan. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada contoh yang diberikan pada soal berikut. Ini dia. Oke, langsung saja kita membuat kode. Nah, yang pertama itu, kita membuka XAMPP terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan menghidupkan Apache dengan MySQL sampai dia berwarna hijau. Oke. Baiklah, langkah yang kedua kita akan membuka kode editor. Nah, di sini kita akan membuat file tipe script. Nah, di sini saya sudah membuat folder dengan nama tugas 1 pemrograman berbasis perangkat bergerak. Nah, yang kedua itu, kita akan membuat file dengan nama soal 1. Oke. Nah, di sini saya akan membuat kodenya, nanti di akhir saya akan menjelaskannya. Oke, langsung saja di penjelasan. Bagian kode. Nah, pada baris ini merupakan perulangan for yang digunakan untuk menjalankan suatu balok kode sebanyak 10 kali. Nah, perulangan ini dimulai dengan inisialisasi variabel sesi bernilai 0. Setiap kali perulangan dijalankan, kondisi sesi kurang 10 akan dicek terlebih dahulu. Jika kondisi ini benar atau true, maka blok kode di dalam perulangan akan dieksekusi. Setelah satu siklus perulangan selesai, maka nilai sesi akan bertambah 1 melalui ekspresi sesi plus-plus. Proses ini terus berlangsung hingga nilai sesi mencapai 10, sehingga perulangan berhenti saat sesi tidak lagi berkurang dari 10. Nah, dengan demikian blok kode ini dapat di dalamnya akan dijalankan dengan nilai sesi mulai dari 0 hingga 9. Kemudian, pada bagian kode berikut ini, nah, ini digunakan untuk menampilkan informasi sesi perulangan ke layar agar
Agar apa? Agar output lebih mudah dibaca dan untuk menyimpan hasil penjumlahan angka-angka dalam satu sesi perulangan. Kemudian di bagian ini, hingga nah, pada bagian kode ini merupakan melakukan perulangan dari angka 1 hingga 10 dalam setiap sesi. Namun, sesuai berdasarkan nilai sesi saat itu, jika sesi bernilai genap, maka hanya angka ganjil dalam rentang tersebut yang akan dicetak dan dijumlahkan. Nah, sebaliknya, jika sesi bernilai ganjil, hanya angka genap yang dicetak dan dijumlahkan. Dengan logika ini, per sesi hanya angka tertentu yang dapat diproses sesuai prioritas sesi. Oke, kemudian di bagian yang terakhir, di bagian ini, bagian kode ini digunakan untuk menampilkan garis pemisah agar output lebih rapi dan gampang dibaca. Lalu mencetak total hasil penjumlahan angka-angka yang dapat diproses dalam satu sesi perulangan. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan perintahnya pada kode programnya. Nah, terlebih dahulu kita akan membuka terminal baru. Dan di sini saya memilih command. Oke. Gunakan perintah yaitu tsc. Nama filenya yaitu soal1.ts. Oke, untuk melakukan compile, setelah compile ini berhasil, nah kita jalankan dulu. Apakah dia berhasil? Nah, berhasil. Setelah berhasil di-compile, maka akan membuat file secara baru dengan otomatis dengan format JavaScript. Ini dia. Oke, lalu kemudian kita gunakan perintah node. Nama filenya itu yuk soal1.js. Oke, mari kita jalankan. Oke, untuk menjalankan program dan dapat dilihat hasil pada program sudah sama dengan contoh yang ada pada soal, ini dia. Ini dia untuk hasilnya. Berhasil. Nah, ini dia pada soal dan yang saya terapkan ini. Oke, berhasil. Ini dia, guys. Untuk soal 1, kita menyelesaikannya dengan berhasil. Seperti contoh pada soal yang diberikan. Ini dia. Nah, kemudian kita lanjut pada soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 2 ini, kita diminta untuk membuat program perulangan menggunakan TypeScript untuk menampilkan nilai 1 sampai 20. Ini dia. Yang dimana angka awalnya itu perulangan adalah 2 angka di belakang NIM Anda, berarti NIM saya. Nah, angka terakhir dari NIM, adapun kondisi yang diminta yaitu, jika angka terakhir adalah nilai ganjil, maka harus menggunakan perulangan while loop. Dan jika genap, maka menggunakan perulangan do while loop. Oke?
Langsung saja kita ke Discord-nya. Kita buat file soal 2. Oke, seperti pada soal sebelumnya. Nah, di sini saya akan membuat kodenya terlebih dahulu, nanti di akhir akan saya jelaskan. Oke, pada baris 1 sampai dengan 8, kode untuk menginisialisasi variabel yang dibutuhkan seperti variabel name yang bertipe data string, variabel 2 digit angka terakhir yang bertipe data number, variabel angka terakhir yang bertipe data number, variabel name depan yang bertipe data string, dengan variabel nilai awal yang bertipe data number, dan terakhir variabel counter yang bertipe data number. Oke, baris ke-8 yaitu kode pengkondisian yang dimana jika kondisi bernilai true atau benar, maka kode yang pada skopnya akan dieksekusi. Nah, pada baris 9, ini dia. Pada baris 9 sampai dengan 16, ini adalah kode untuk melakukan perulangan while selama nilai variabel counter adalah kurang dari 20, maka kode di dalam scope while akan dieksekusi. Nah, pada baris bagian 17, kode 18 sampai ke 25 ini, kode ini untuk menampilkan log dan untuk melakukan perulangan do while loop. Oke. Langsung saja, selanjutnya kita akan menjalankan program. Nah, di sini kita akan membuka terminal. Oke. Di sini akan menjalankan program dengan menggunakan perintah tsc target S2017. Nama filenya yaitu soal2.ts. Oke, bismillah. Kita jalankan. Nah, berhasil. Nah, untuk melakukan compile setelah dilakukan compile akan dihasilkan file baru yang berformat JavaScript. Nah, lalu kita menggunakan perintah seperti yang soal pertama, yaitu node. Nama filenya itu soal2.ts.js. Oke. Yalah. Oke. Berhasil. Seperti yang kita lihat, ini dia hasilnya. Nah, di sini kita menjalankan programnya dengan berhasil mengeluarkan outputnya seperti pada soal nomor 2. Yang dimintai, ini dia. Oke, pada soal nomor 2 kita berhasil mengerjakannya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3.
Oke, langsung saja kita ke tugas. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 3, yaitu pada soal nomor 3 ini kita diminta untuk membuat perulangan namun tidak melalui terminal log, tetapi menggunakan web yang menggunakan Vue.js sebagai alatnya. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan nilai 1 sampai 50 pada web menggunakan program Vue.js looping atau perulangan. Nah, langsung saja kita kerjakan. Nah, di sini kita akan membuka terminal baru. Kita akan membuat sebuah project Vue.js dengan mengetikkan npm read vue. Nah, oke. Langsung saja kita jalankan. Nah, akan dimintai seperti nama project kita buat soal 3. Nah, nama project bahasa yang digunakan soal 3 dan di sini kita menggunakan TypeScript, maka kita pilih TypeScript. Untuk sisanya kita pilih default untuk menekan enter. Oke, langsung saja kita buat jadi soal 3. Kemudian npm install. Nah, setelah kita memasukkan ke dalam folder project, lalu kita ketikkan perintah npm install. Oke, kita jalankan. Kita tunggu sampai dia benar-benar terinstall. Ini agak memakan waktu yang agak lama, tapi kita tunggu aja. Oke, di sini dia berhasil. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke file soal ini dan src, kemudian app view ini. Kemudian pada shortcoding ini kita akan ganti. Nah, dengan kode ini. Oke. Seluruh kode yang ada kita buat program dengan program perulangan. Kemudian kita copy code. Nah, di sini kita akan mengetik dengan. Nah, setelah kode selesai dibuat, kita buka kembali terminal, lalu kita ketikkan npm run div. Oke, kita jalankan. Untuk mengaktifkan local server project,
Nah, kita akan diberi nanti alamat projectnya seperti ini. Apakah ini berhasil? Oke, sepertinya ini berhasil, tapi kita tunggu saja. Hasil, dan kita akan mengetikkan alamat ini ke browser, lalu dia akan menampilkan perulangan seperti pada soal tersebut. Seperti yang kita lihat di sini ada localhost. Nah, di sini kita akan mengkopas atau mengetikkan alamat tersebut dan lalu kita membuka browser. Oke, apakah berhasil? Mari kita coba. Mari kita jalankan. Bismillah. Oke, berhasil. Seperti yang kita lihat di sini ada perulangan dari 1 sampai 50. Ini dia hasilnya. Oke, dari tugas pertama ini, dari 3 soal, saya mengerjakannya dengan berhasil. Nah, ini dia hasilnya, perulangan 1 sampai 50. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dari tugas pertama ini, saya mengerjakannya dengan benar dan berhasil, menghasilkan output yang bagus. Wabarakatuh.